Salam, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Sebelum kita pergi beraktivitas pada hari Sabtu ini, terlebih dahulu kita puji Tuhan melalui nyanyian, berdoa dan membaca firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita agungkan Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta. Mari kita hormati para leluhur kita, orang tua, sahabat terhormat terkasih dimanapun berada. Mari kita hormati para pemimpin, mulai dari presiden hingga kepala lingkungan, dan juga petugas kesehatan, serta badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif di pemerintahan kita yang kita cintai ini. Bapak Ibu, marilah kita puji Tuhan dari Kirim Pujian 481. Tekuni dan berbuatlah terus. Tekuni dan berbuatlah terus, Tuhanmu Yesus teladanmu. Sempurnakanlah kebenaranmu, tak cukup kekuatan imanmu. Cintamu hanya pada dirimu, sesamamu tiada pedulimu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu untuk membangunkan kami dari tidur kami, memberikan kesehatan, memberikan nafas kehidupan sehingga kami dapat beraktivitas untuk pagi ini. Kiranya Tuhanlah mengurapi kami dalam melakukan aktivitas kami. Kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar firman-Mu dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat dan terkasih, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 3. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Just reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Batak dikatakan, unang mardikadikan manang marhasangapun narumar alai siatur nirohamuna bima rajumehamu dongan muna sumurung sian diri muna ido sahana martua kana tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat, sahabat terkasih,
dimanapun berada, bahwa firman Tuhan pada Sabtu pagi yang indah ini menghendaki bahwa umat manusia janganlah mementingkan diri sendiri dengan puji-pujian yang sia-sia. Hendaklah rendah hati. Mengapa Tuhan berkehendak demikian? Karena di zaman now, di zaman milenial, di zaman era yang serba canggih ini sudah sering orang lari atau sering melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu keluarga bisa karena sibuknya dengan main game ataupun HP, akhirnya tidak ada komunikasi yang aktif, hanya komunikasi melalui HP. Si ibu ber-HP, si ayah ber-HP, si anak juga ber-HP. Ada yang membuat permainan, ada yang membuat chattingan dan sebagainya dan sebagainya. Aman nampaknya, tentram, tidak ada suara, tetapi seolah-olah tidak ada komunikasi. Untuk itu Tuhan berkehendak, hendaklah rendah hati. Jangan mencari kepentingan sendiri. Kalau kita tahu kadang-kadang dengan HP ini cari kepentingan. Ada yang online hanya membutuhkan ada pemesanan barang-barang online, tapi setelah tiba ada yang COD, ada yang lain. Akhirnya ada perseteruan, ada perasaan yang kurang enak, akhirnya kurang diskusi, kurang kebersamaan. Oleh sebab itu pada Sabtu yang indah ini Tuhan menubuatkan, Tuhan berkehendak melalui firman-Nya supaya setiap insan, setiap orang, antara ayah istri, antara ayah anak, antara anak ayah, antara ibu dengan anak, supaya tetap saling rendah hati seorang dengan yang lain, juga terhadap saudara, juga terhadap tetangga, supaya kita rendah hati seorang menganggap yang lain lebih tinggi. Kita harus saling menghargai, kita saling menghormati sesama manusia. Kalau ayah terhadap anak, hargai dengan beri belas kasihan. Kalau anak, beri hormat kepada orang tua. Karena di dalam titah kelima dikatakan juga, hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Ini suatu cetusan, suatu harapan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Tetangga pun harus saling berhargai. Masyarakat maupun yang berbeda iman harus saling menghargai. Jauhlah dari diri kita untuk perpecahan, tetapi kesatuan sangat diperlukan, sehati sepikir. Namun kalau iman berbeda, silakan laksanakan iman menurut imannya masing-masing. Karena ada dikatakan, agamamu untuk dirimu, agamaku untuk diriku. Tetapi tetap koridornya rendah hati, jangan congkak, jangan tinggi hati. Tuhan menghendaki orang sesama manusia selalu menghargai, selalu rendah hati. Terpuji termulialah Tuhan. Damai sejahtera untuk kita umat gembala. Amin. Kita kembali berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan di pagi yang indah ini yang telah memberkati, mengurapi kami, memberikan nafas kehidupan, memberikan kesehatan, sehingga kami dapat beraktivitas. Di dalam aktivitas kami Tuhan tuntun, berkati, kuatkan, dan tetap bimbinglah kami Tuhan. Bapa Surgawi, jika ada saudara-saudara kami, sahabat kami, famili kami yang saat ini sedang sakit di rumah atau di rumah sakit, tolong sembuhkan. Jika ada yang sedang berkabung atau berduka Tuhan, tolonglah Tuhan hiburkan mereka. Jika ada Tuhan yang sedang berulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran, tolong Tuhan berikan kebahagiaan, tambahkan rezeki Tuhan, sehat dalam kehidupan sehari-hari. Bapa Surgawi, jika ada yang hendak melakukan pesta, baik pernikahan anak atau putri, tolong Tuhan berikanlah sukacita, tambahkan Tuhan berkat agar semua fasilitas dapat dilakukan dengan baik. Bapa Surgawi, kami juga bermohon Tuhan buat anak-anak kami, buat cucu kami yang masih kecil, tolong besarkan dengan sukacita. Jika ada sedang duduk di bangku sekolah, di PAUD, di SD, SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi, berikan hikmat pengetahuan, kecerdasan, kepintaran yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, jika sudah tamat Tuhan, beri pekerjaan. Jika ada yang menunggu jodoh, tunjukkan jodoh yang sesuai Tuhan, agar mereka berbahagia dalam rumah tangga. Bapa Surgawi, kami tahu kami manusia lemah, penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima. Bapa Surgawi, berilah hikmat, kebijakan buat pemimpin kami, mulai dari presiden sampai kepala lingkungan, baik itu di legislatif dan yudikatif. Tetaplah bimbing, arahkan agar mereka dapat melakukan pemerintahan ini dengan sukacita dan hikmat yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami ingin Provinsi Tapanuli terwujud. Untuk itu Tuhan, ketuklah hati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar pemekaran Provinsi Tapanuli segera disahkan, dan kepada Pemrakasan, pejuang panitia yang dahulu dan panitia yang saat ini, tetaplah Tuhan lindungi, berkati, sehingga apa perjuangan permohonan kami Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, buatkan Ketua Panitia Jesse Matuba SHCR GP dalam memohonkan ini bersama panitia lainnya agar terwujud Provinsi Tapanuli. Bapa Surgawi, berilah kebahagiaan, damai sejahtera-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga, dimanapun berada. Terpuji, termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Dia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam hormat, salam kasih sayang, salam akhir pekan dari Opung Partuku Busi Sintua Dr. Marolo Kutakal SPD, Emeria Aritonang SPD Opung Evan Kanteng, pada channel YouTube yang sangat sederhana ini. Silakan bagikan kepada saudara-saudara kita, atau share, like, dan subscribe sekali saja. Tuhan beserta kita. Salam.